Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Baik, segenap peserta sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini merupakan pertemuan kedua kita untuk program Sabar Sinau Al-Quran dan Bahasa Arab dari Dasar. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mulai melanjutkan materi sabar kita setelah kemarin kita masuk di pendahuluan. Ya. Kemarin kita masuk di pendahuluan, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari masih di level yang pertama. Yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih mendalam lagi insya Allah ta'ala. Bismillah. Insya Allah kita akan tampilkan terlebih dahulu slide-nya. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lalu ataupun malam malam Sabtu ya, kemarin malam Sabtu kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam bahasa Arab. Jadi ada 3 unsur dalam bahasa Arab, ada isim, fiil, dan juga ada huruf. Dan kemarin kita sudah tampilkan contohnya. Contohnya di surat An-Nas ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Qul a'udzu birabbin nas." Maka bisa kita pastikan dalam satu ayat ini kalau tidak isim, fiil ya huruf. Ya, kita tampilkan kemarin di sini ada qul dan juga a'udzu ini fiil, kemudian bi di sini huruf, dan terakhir Rabbi dan juga An-Nas di sini termasuk ke dalam kategori isim. Termasuk nama suratnya juga ini An-Nas ya, nama suratnya kita pakai ini ya. Nama suratnya An-Nas ini juga termasuk kategori isim ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan mempelajari lebih mendalam lagi terkait dengan isim. Ya, jadi ada 3, kita akan pelajari satu persatu insya Allah. Tapi kalau yang huruf nanti langsung ke contoh insya Allah. Yang pertama kita akan mulai masuk untuk memperdalam, mengenal tentang apa sih sebenarnya isim. Gitu. Kita akan kenalan lebih dalam tentang isim. Jadi dalam bahasa Arab unsur yang pertama yang kita pelajari itu isim. Kemarin sudah kita sampaikan isim itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kata kerja yang tidak berkaitan dengan waktu. Kemarin kita kasih contoh ya saumun gitu ya dan lain sebagainya. Eh, Berkaitan dengan waktu itu masa lalu, sekarang atau akan datang. Itu istilah waktu yang kita maksud dalam pernyataan ataupun keterangan dalam isim ini. Baik. Contohnya, oh ya, ini kemarin contohnya ya, ada saumun, ada kitabun, ada masjidun dan lain sebagainya. Ada aklun ya. Nah, sekarang teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita mengenal atau mengetahui mana itu isim, mana fiil, mana huruf ya. Nah, sekarang kita akan mulai mengetahui tanda-tanda isim. Jadi, ketika kita menemui salah satu dari beberapa tanda yang akan kita pelajari, maka bisa kita pastikan ini adalah isim. Nanti juga fiil, kemudian kalau huruf, insya Allah mudah. Ya. Sekarang kita akan lebih dalam mengenal tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim? Yang pertama, ya, mengetahui maknanya. Gitu. Mengetahui maknanya. Jadi kalau kita sudah tahu makna sebuah kata, oh ini adalah kata benda, misal kolamun itu artinya kita sudah tahu itu artinya pena, yuk sudah jelas ini kata benda. Berarti kita sudah bisa pastikan bahwa ini kolamun itu adalah isim. Kemudian contoh kita sudah tahu babun artinya pintu, pintu itu kata benda, maka kita sudah bisa memastikan bahwasanya babun itu kategori isim gitu ya. Nah, jadi yang pertama mengetahui maknanya. Jadi mufradat yang sudah kita hafal semisal kalau itu kita sudah tahu bahwasanya ini kata sifat, ini kata benda, ya sudah berarti itu isim. Baik. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman,
ketika kita menemui ada sebuah kata kok diawali dengan alif lam, ya diawali dengan alif lam, maka bisa kita pastikan itu adalah isim. Ya, itu adalah isim. Kenapa kok kita perlu mengetahui tanda-tanda isim? Ya, karena nanti kita perlu membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Dan sekarang kita akan latihan itu dulu, insya Allah. Jadi paling tidak nanti teman-teman, target kita sekarang adalah yang dekat-dekat ini. Ketika teman-teman baca Al-Quran, baca hadis, ketika membaca sebuah kata, teman-teman bisa tahu, oh ini isim. Gitu. Oh ini isim. Kenapa isim? Oh ini karena ada alif lamnya gitu. Oh ini karena artinya benda. Oh berarti ini isim. Jadi target kita sekarang itu dulu. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Pokoknya sekarang setelah kita belajar hari ini, kita bisa tahu oh ini isim, ya ini fiil, gitu ya. Ini huruf. Baik, yang kedua adalah ketika diawali dengan alif lam. Jika ada sebuah kata diawali alif lam, maka bisa kita pastikan teman-teman itu adalah isim. Contoh, al-masjidu. Nah, meskipun kita sudah tahu ini artinya masjid, masjid kata benda berarti ini isim. Tapi dari sisi lain ada alif lam di awal katanya, al gitu ya. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwasanya al masjidu adalah isim. Contoh kedua, al jamilu, nah, indah gitu ya. Dan kita bisa pastikan al jamilu ini adalah isim dari mana? Dari tanda pertamanya yaitu ada alif lam di awal kata. Contoh ketiga, as-saumu yaitu puasa. Bisa kita pastikan as-saumu ini adalah isim. Kenapa? Jawabannya karena ada alif lamnya. Baik, ini yang kedua. Ingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua, tanda isim adalah ketika ada alif lam. Ya, ketika ada alif lamnya, maka itu bisa dipastikan adalah isim. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita masuk ke ini yang kedua ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tanda sebuah kata adalah isim adalah ketika di kata tersebut ada tanwinnya. Tanwin itu sebagaimana yang sudah kita ketahui insya Allah itu an, in, un. Nah, ada harokat double gitu ya. An, in, un. Baik, pahami tanwin sampai di sini dulu, sampai di titik ini dulu. Meskipun nanti ada rinciannya kalau pengen lebih detail tentang tanwin itu gimana. Tapi sekarang pahami tanwin itu an, in, un gitu ya. Baik, ketika dalam sebuah kata kok ada harokatnya gitu ya. Eh, di situ ada tanwinnya. Kita baca ayat kok ada tanwinnya. Berarti bisa dipastikan bahwa ayat tersebut atau kata di dalam ayat tersebut adalah isim. Nah, contoh nih, contoh. Masjidun, masjid. Isim, ya. Kenapa? Ada tanwin. Contoh dua, jamilun. Isim. Kenapa dia isim? Karena ada tanwinnya. Un gitu ya. Kemudian saumun. Isim. Kenapa dia isim? Karena ada tanwinnya. Baik. Ini tanda yang ketiga. Perhatikan teman-teman, di tanda kedua dan ketiga ini contohnya sama. Katanya sama, cuman ada perbedaan. Kalau teman-teman perhatikan perbedaannya jelas. Yang pertama ini pakai alif lam, yang kedua nggak pakai alif lam. Tapi ada perbedaan lain teman-teman kalau kita perhatikan. Lihat, setiap kata yang ada alif lamnya, setiap kata yang ada alif lamnya, yang kedua ini al-masjidu, al-jamilu, as-saumu gitu ya. Itu di akhir harokatnya, harokat akhirnya gitu ya. Itu nggak ada yang tanwin. Betul ya? Al-masjidu, al-jamilu, as-saumu. Lihat ketika kata yang sama alif lamnya hilang, maka berubah. Awalnya tidak ada tanwinnya, kemudian jadi ada tanwin. Al-masjidu tidak pakai al, jadinya masjidun. Al-jamilu tidak pakai al, jadinya jamilun. As-saumu pakai al, ketika nggak pakai al, jadinya saumun. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang rumusnya ketika sudah ada alif lam dalam sebuah kata, tidak mungkin dibaca tanwin. Sekali lagi, ketika dalam sebuah kata isim kok sudah ada alif lamnya, maka tidak mungkin dibaca apa? Tanwin. Ya, ibarat ini kutub utara dan kutub selatan, tidak mungkin bisa menyatu gitu ya. Nggak mungkin ada alif lam kok ujungnya tanwin, nggak mungkin bacanya al masjidun itu enggak. Ya, kalau sudah al berarti al masjidu gitu ya. Kecuali kalau tidak ada alif lamnya berarti pakai tanwin. Alif lamnya dibuang jadinya masjidun. Ini jadi jamilun. Ini jadi saumun. Baik. Ini tanda yang ketiga nih teman-teman dan perhatikan tanda kedua dan ketiga ini saling berkaitan. Jika sudah ada alif lam maka tidak ada tanwin. Jika tidak ada alif lam maka tanwin. Itu rumus pertamanya. Baik. Paham insya Allah ya.
Sekarang kita akan masuk ke tanda yang keempat ya. Di tanda yang keempat ini yang agak panjang. Ini agak panjang yaitu didahului huruf jer. Apa itu Ustaz huruf jer? Pokoknya sekarang hafalin dulu tuh huruf jer. Huruf jer itu terdiri dari min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, lam, kaf. Nah, ini semuanya adalah huruf jer. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf jer. Maksudnya, jika ada sebuah kata, kok sebelumnya satu dari sekian huruf jer ini tadi, maka bisa dipastikan huruf tersebut adalah isim. Nah, begitu ya. Huruf tersebut adalah isim. Ya, baik. Contoh yang pertama. Nanti setelah ini kita ada tugas nih setelah ini insya Allah. Contoh yang pertama, ini yang A, min gitu ya, kan min gitu ya. Artinya dari. Contohnya Ja'a Muhammadun minal baiti. Ya, Ja'a Muhammadun minal baiti. Artinya Muhammad telah datang dari rumah. Itu kalau di buku ada yang salah ketik ya. Itu mohon maaf ya. Tadi bagi salah satu peserta jazakumullahu khaira ada yang menyampaikan kesalahan ketik tersebut. Ya mohon maaf ya. Ternyata ada yang salah ketik Mas Ian. Kalau yang di layar ini sudah dibenerin. Muhammad telah datang dari rumah. Ja'a Muhammadun minal bait. Nah, kita bisa pastikan nih. Pertama, Muhammadun itu isim. Kenapa Muhammadun isim? Kenapa? Jawabannya karena ada tanwin. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada isim tuh, al-bait. Al-bait ini isim kenapa? Yang pertama karena ada alif lam. Ini ada alif lamnya. Yang kedua, kenapa al-bait ini bisa dikatakan isim? Karena didahului huruf jer. Apa itu? Min gitu ya. Minal baiti. Ya, Ustaz, kok itu min jadinya minal baiti? Itu nanti dulu. Yang jelas ini min gitu ya. Nanti insya Allah kita jelaskan. Kapan-kapan. Minal baiti. Artinya al-bait ini kita bisa pastikan itu isim karena didahului huruf jer. Begitu ya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi, setiap kata yang didahului huruf jer pasti ujungnya berubah jadi kasroh. Nah, ini rumus pertamanya. Ujungnya berubah jadi kasroh, harokat akhirnya. Contoh nih, biasanya al baitu harusnya kan ketika didahului min jadi minal baiti ya. Min minal baiti. Mohon maaf, bisa disampaikan dari teman-teman. Ini saya pakai semacam kursor warna merah yang gerak-gerak ini. Kelihatan tidak? Kelihatan Ustadz. Kelihatan, alhamdulillah. Baik. Kalau seandainya kelihatan, mohon dibantu nanti teman-teman untuk tidak ikut mencoret-coret nih. Jadi supaya nanti saya juga fokus menjelaskan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, sekarang teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih waktu sekitar 1 menit ya, 1 menit untuk menghafal tuh min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Itu harus dihafal ya. 2 menit ya 2 menit. Ustaz kok cepat banget ya untuk pelajaran ya. Nanti kalau di luar kalau belum hafal sekarang nanti di luar dihafalkan. Ini harus dihafal gitu, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dimulai dari sekarang dihafalkan. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Baik, silakan teman-teman dihafalkan. Saya kasih waktu jeda untuk dihafalkan.
Afwan Ustadz suaranya. Oh ya, mohon maaf. Jazakallah khairan. Baik, sudah ya. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Insya Allah sudah hafal ya. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf. Jadi nanti setelah ini, ketika teman-teman baca Al-Quran, kalau ketemu salah satu dari huruf jar ini, pasti setelahnya isim. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Contoh yang pertama tadi sudah kita baca. Contoh yang kedua, setelah min ila. Artinya ke dan kepada. Contohnya, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba telah pergi, ya. Kalau telah pergi berarti sudah kita pastikan. Zahaba ini pasti fiil karena ada telahnya gitu ya. Telah pergi. Siapa yang pergi? Muhammadun. Berarti Muhammad telah pergi ilal masjidi, menuju ke masjid. Maka Muhammad di sini isim karena ada tanwin. Kemudian ilal masjidi, ila oh ada huruf jar, berarti setelahnya pasti isim. Berarti al masjidi bisa kita pastikan isim karena dia didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Ila. Kemudian al masjidi juga isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Satu lagi al masjid. Nah, itu karena didahului huruf jar jadinya al masjidi, ilal masjidi. Itu istimewanya huruf jar. Jadi ketika ada huruf jar, setelahnya kasroh. Itu rumus pertamanya. Baik, ini ila artinya ke atau kepada. Contoh yang ketiga, huruf jar yang ketiga adalah an, artinya dari atau bisa juga tentang. Ya, kok bisa artinya ada dua Ustaz? Ya, nanti artinya ini disesuaikan dengan konteksnya. Sekarang, pokoknya pahami dulu artinya adalah dari atau tentang. Contoh, Qara'a Hamidun al-ayata an khabaril qiyamati. Kalau membaca wasalnya gini. Qara'a Hamidunil ayata an khabaril qiyamati. Ini kasroh di nunnya ini salah ya. Harusnya an khabaril qiyamati. Ini salah ketik. Ini nggak ada kasrohnya harusnya. Baik. Hamid ya telah membaca ayat an ya tentang khabaril qiyamati, khabar atau berita hari kiamat. Hamid telah membaca sebuah ayat tentang berita hari kiamat. Baik, sekarang Hamidun isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Al ayata isim. Kenapa isim? Ada alif lam gitu ya. Terus an ini ada huruf jar an gitu. Berarti setelahnya pasti isim. Apa itu? Khobar. Nah, khobar berarti ini isim. Kenapa isim? Didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? An. Kemudian al-qiyamah di sini isim juga. Kenapa? Karena ada alif lam. Alhamdulillah. Nanti sudah ya. Selesai. Ini yang ketiga. Sudah ada berapa isim? Satu, dua, tiga, empat. Nah, fiilnya cuma satu itu. Koro'a. Di sini telah membaca, ini telahnya nggak tertulis ya di situ. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, ala artinya di atas atau atas. Gitu. Contohnya, al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu artinya pena. Nah, pena itu al-qalam. Ini al-qalam isim. Kenapa isim? Ada alif lamnya. Nah, jelas ya. Kemudian nggak tanwin karena sudah ada alif lam. Bacanya berarti nggak al-qalamun gitu. Nggak bisa. Jadi al-qalamu. Alal maktabi ada ala di sini berarti ini huruf jar. Kalau sudah ada huruf jar berarti setelahnya pasti isim. Apa itu al-maktabi? Nah, ini isim kenapa? Karena didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Ala gitu. Berarti setelahnya al-maktabi ini isim dan harokatnya kasroh. Tuh kan? Alal maktabi. Contoh yang di atasnya an khobari kasroh. Ini juga ilal masjidi. Ini minal baiti. Pokoknya kalau didahului huruf jar setelahnya kasroh. Nah, baik. Berarti kita sudah bisa pastikan al-qalamu dan al-maktabi ini isim. Karena al-maktabi didahului huruf jar. Artinya ala di atas. Baik, ini yang keempat. Min ila an ala. Sambil ingat-ingat. Min ila an ala. Sekarang berarti fi. Kita lihat. Yang fi. Contohnya yang fi artinya di atau di dalam. Di dalam. Biasanya diterjemahkan di dalam. Contoh, Zaidun fil fasli. Zaidun fil fasli.
Zaid di dalam kelas. Zaid di dalam kelas. Pertama, Zaid. Isim atau fiil? Jawabannya isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Kemudian oh ini ada huruf jar. Berarti ini pasti setelahnya isim. Apa itu? Al-fasli. Al-fasli ini isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Gitu ya. Berarti al-fasli isim. Ditambah lagi al-fasli ada alif lamnya. Berarti ini tambah isim. Karena tandanya ada dua itu berarti ya. Kemudian yang ketiga juga al-fasli ini kasroh. Kenapa kasroh? Karena didahului huruf jar. Kemudian catatan lagi al-fasli ini nggak tanwin. Kenapa nggak tanwin? Karena ada alif lamnya. Begitu ya. Baik, ini contoh yang kelima didahului fi. Zaidun fil fasli. Zaid di dalam kelas. Sekarang yang keenam. Nah, kalau yang keenam ini saya pengen nunjuk salah satu peserta untuk menjawab. Nah, pertanyaannya. Siap ya? Saya mau nanya dulu ini ke Mas Iwan dari Balikpapan. Ya, silakan Mas Iwan, mic-nya dihidupkan. Nama Ustaz. Contoh yang keenam. Siap ya Mas Iwan ya? Rubba Insya Allah. artinya betapa banyak, bisa betapa sedikit. Contohnya, yuk Mas Iwan dibaca. Rubba jahilin doyya'a waqtahu. Oke, rubba jahilin doyya'a waktahu. Betapa banyak orang yang jahil gitu ya. Saya membaca ini kok. Saya pakai jahil. Jahil juga sudah dikenal di Indonesia. Betapa banyak orang yang jahil yang menyia-nyiakan waktunya. Doyya'a waktahu, menyia-nyiakan waktunya. Baik, Mas Iwan, yang isim mana saja? Satu, Jahilin jahilin. Kenapa tuh Mas Iwan dia isim? karena didahului huruf jar. Rubba Didahului huruf jar. Apa itu? Rubah. Taib. Ada tanda lain Mas Iwan? Kenapa dia isim? karena ada tanwin Ustaz. Karena ada tanwin. Masya Allah. Cukup ya. Yang lain ada tapi belum dipelajari tandanya. Barakallahu fiik Mas Iwan. Nah, Taib Ustaz. selanjutnya. Selanjutnya kita minta Mas Randy dari Jawa Barat. Mas Randy dari Jawa Barat yang G ya. Silakan dihidupkan mikrofonnya Mas Randy. Al-ba'u. Artinya dengan, bisa artinya sebab, bisa artinya terhadap. Silakan dibaca Mas Randy. ذهب ذهبتم إلى مدرسة بإحسان. Bil hisani. Coba diulangi. Zahabtu ذهبتم إلى مدرسة بالحسان. bil hisani. Masya Allah. Zahabtu ilal madrasati bil hisani. Saya pergi ke sekolahan naik kuda. Masya Allah. Di sini kayak nggak tahu ada apa enggak ya. Berangkat ke sekolahan naik kuda. Entah yang belajar atau yang ngajar gitu. Baik. Mas Randy. Mana tadi suaranya Mas Randy? Ya, Taib. Nah, Mas Randy. Mana yang isim? Yang isim mana aja? Satu. sebentar. Ya. Yang ذهبتم. Zahabtu. Coba. Tadi yang isim kan baru berapa tanda yang kita pelajari. Ada alif lam. Ada apa enggak yang ada alif lamnya? Ada tanwin. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini didahului huruf jar. Nah, mana tuh? Satu. Ila. Nah, ilah berarti ini huruf jar ya. Huruf jar ilah. Berarti setelahnya pasti isim. Mana isimnya? Al-madrasati. Masya Allah pintar. Berarti al-madrasati ini huruf jar karena didahului ilah. Oke, terus ada lagi tandanya Mas Randy. Ini ada alif. Alif. Alif lam. Lam ya. Alif lam. Karena ada alif lam. Berarti ini tandanya ada dua. Ada lagi huruf jarnya Mas Randy. Karena kita kan lagi belajar huruf ba. Berarti huruf jarnya mana lagi? Yang itu Pak. Yang itu. Bil hisani ini bi. Ada bi. Berarti huruf jarnya mana? Huruf jarnya. Isimnya mana? Al hison. Al hison ini huruf apa? Isimnya. Kenapa dia isim Mas Randy? Karena di sebelumnya ada huruf ba. Masya Allah. Karena sebelumnya ada huruf ba yaitu huruf jar. Ya, taib. Taib. Berarti ini isim. Ada tanda lagi nggak Mas Randy? Ini gandeng ya. Ini ada alif dan juga ada lam. Ini kan cuma ba harusnya. Ba tok itu ya. Ba saja. Nah, ini ba-nya gandeng dengan alif. Alifnya itu alif dan lam.
Berarti al-hison ini dia didahului alif lam. Taib. Barakallahu fiik Mas Randy. Cukup insyaallah. Nah, taib. Selanjutnya lam. Lam kita jelaskan. Taib. Yang selanjutnya adalah lam. Di sini milik, untuk, karena, ataupun kepada. Contohnya alhamdulillah. Kalau ini jelas ya. Alhamdulillah. Ini kalimat yang sudah sering kita dengar dan sering kita baca. Mana mana isimnya? Satu, ini ada dua isimnya. Yang pertama ada alhamdu, dia isim ya. Dia isim. Kenapa dia isim? Karena ada alif lam ya, karena ada alif lam alhamdu. Dan alhamdu ini perhatikan ya, harus fokus ini. Alhamdu ini karena sudah ada alif lam maka dia nggak tanwin. Maka bacanya bukan hamdun tapi alhamdu, nggak pakai tanwin. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena ada alif lam. Baik, kemudian yang selanjutnya lillahi. Nah, kan harusnya lafadznya itu Allahu gitu ya. Allahu. Ini kok bisa jadi lillahi? Jawabannya karena didahului huruf lam. Huruf lam ini termasuk huruf jar. Ya, berarti lafadz Allah di sini termasuk kategori isim karena didahului huruf jar. Dan lafadz Allah biasanya kan Allahu, kayak semisal ditakbirkan Allahu Akbar gitu ya. Allahu. Nah, kenapa di sini jadi hi? Jawabannya karena didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Lam. Li illahi. Gitu ya. Baik. Ini lam dan min ila an ala fi rubba ba lam dan terakhir kaf. Terakhir kaf. Al-kafu. Al-kafu ini maksudnya cara bacanya kaf. Ini al-lamu lam, al-ba'u ba maksudnya gitu ya. Al-kaf atau kaf ini artinya adalah seperti atau sebagai. Seperti atau sebagai. Karena ini contohnya agak panjang, saya pengen nunjuk ini lagi untuk menjawab. Sebentar, coba ini silakan Mas Nur Mukti Wibowo dari Purbalingga. Ada tulisan Purbalingganya ini. Baik, iya, ayo. Ustaz. Ayo Mas Mukti, silakan dibaca. Iya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabtus. Mabthus, ada Artinya kolkolanya pada ya. hari tatkala manusia seperti laron yang berterbangan. Oke, mana saja isimnya Mas Mukti? Satu. Isimnya ya, Yang sudah, pokoknya yang sudah dipelajari, yang belum dipelajari nggak usah pusing-pusing aja. ini Tandanya itu alif lam, tanwin, didahului huruf jar. yauma. Yauma, oh iya boleh dah. Kenapa yauma sih? Ya, Ya itu nanti karena dulu ya. kita tahu Oke. maknanya. Karena kita tahu maknanya hari gitu ya. Itu Meskipun itu yaum nanti itu bisa kan juga hari. jadi dzaraf ya. Tapi itu nanti. Oke, lanjut. Ya. Oh, bisa. Terus yang berkaitan dengan kaf adalah yang kal faroshi. Kal Karena farashi. diawali dengan huruf jar yaitu huruf K, kaf. Masya Allah. Ada lagi? Lalu ada lagi al-fash al-faroshi. Karena Al-farashi. didahului dengan huruf alif lam. Ustaz. Alif lam, kemasukan alif lam. Oke, terus ada lagi? Mana lagi? Terus al-mabsusi. Karena Al-mabthusi. diawali huruf alif lam. Diawali alif lam. Oke, terus? Ya. Ada lagi? An-nas tadi ketinggalan ya? Ya. An-nasu. Isim, kenapa isim? Karena isim karena diawali ada alif lamnya. Oke, karena ada alif lamnya. Lamnya. Mas Mukti, ini kenapa nggak tanwin? Kenapa nggak sun? Karena ada alif lamnya, Ustaz. Itu Iya, karena bagaikan sudah alif lam. apa? Tadi yang utara dan selatan. Utara dan selatan, ya ibaratnya itu gambar bumi di belakang antem itu ya, kutub utara. Iya. Baik, barakallahu fiik Mas Mukti. Iya, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Nah, ya, satu lagi nih ya, shi. Kenapa kok ini kasroh? Karena kasroh jadinya kasroh ya, karena didahului Ya, huruf kasroh. jar. Karena ada alif lam, Ustaz. Bukan karena ada alif lam, Mas Mukti. Eh. Kenapa kasroh? Ada kaf ya.
Iya, karena ada kaf atau Ya, ada ada huruf cer. cer. Baik. Oh, Barakallahu fikum. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda-tanda isim. Jadi nanti kalau teman-teman baca Al-Qur'an, baca hadis, pokoknya kalau ketemu salah satu dari itu, ingat itu pasti isim. Satu, mengetahui maknanya kata benda. Kalau ini mengetahui maknanya nanti dulu ya. Kita geser dulu. Nanti kalau antum sudah banyak mufradat yang dihafal, baru. Yang kedua adalah ketika ada alif lam, hurufnya ya kemasukan alif lam maka pasti itu isim ya. Dzalikal kitabu. Nah, al-kitabu itu sudah pasti isim karena ada alif lamnya ya. Taib. Kemudian yang kedua ada tanwin ya. Di akhirnya ada tanwin. Tanwin itu pasti akhir kata ya teman-teman. Tanwin itu pasti di akhir kata. Baik, berarti kalau ada tanwin sudah bisa dipastikan itu isim. Nanti silakan kalau baca Al-Qur'an halaman pertama dibaca, oh ini isim, oh ini isim, oh gitu ya. Pokoknya temukan isim sebanyak mungkin di ayat yang antum baca. Ya, baik. Jadi itu tujuan pertama. Jadi nggak usah dalam-dalam dulu. Nanti saya bisa menerjemahkan nanti dulu itu. Nanti setelah antum sudah selesai belajar. Baik. Kemudian yang ketiga didahului huruf cer. Saya ingin nanya ini. Tanpa melihat teks, coba sebutkan huruf cer. Saya sebutkan dulu. Saya bantu dulu. Min ila an ala fi rubba ba lam kaf mas watik. Buka mic-nya, sebutkan huruf cernya. Nah, Ustaz, Ayo. min, ila, an, ala, fi, rubba, lam, kaf. Fi rubba ada satu yang ketinggalan. Fi rubba Min, ila, an, ala, fi, rubba, lam, kaf, bi. iya lam kaf ya. Masya Allah, banyak di akhir malah. Ba lam kaf gitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Wafiq. Alhamdulillah, lancar berarti ya. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran huruf cer. Berarti pokoknya ketika ketemu salah satu dari huruf cer bisa dipastikan satu setelahnya isim. Ya. Kemudian dua setelahnya kasroh. Kalau setelahnya kasroh ini nanti teman-teman akan nemu juga. Oh ini kok setelah huruf jar nggak kasroh? Oh, itu nanti dulu. Pokoknya rumus pertama setelahnya kasroh. Kalau nemu ada huruf muncul setelah huruf jar atau didahului huruf jar, kok nggak kasroh? Itu nanti dulu. Ya, itu ada rumus lain. Baik, begitu ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan masuk ke tambahan sedikit. Nah, kalau itu tadi isim, sekarang kita akan masuk ke fiil. Nah, kalau isim itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja yang tidak berkaitan dengan waktu, bagaimana cara kita mengenal isim? Lihat tandanya. Satu didahului huruf cer, satu mengenal maknanya, kemudian yang kedua didahului alif lam, kemasukan alif lam, yang ketiga ada tanwinnya, yang keempat didahului huruf jar. Dah itu dulu saja. Ya itu dulu saja. Berarti kalau nemu salah satu dari tanda-tanda itu sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur kedua, kenalan dengan fiil. Apa itu fiil? Kata kerja yang berkaitan dengan waktu, baik lampau, sekarang atau akan datang. Masa lalu, ya, kemarin adalah masa lalu, sekarang adalah kenyataan, esok hari adalah harapan gitu ya. Gimana ya? Kurang lebih seperti itu. Itulah kaitannya dengan waktu. Pokoknya kalau ada kata kerja kok berkaitan dengan waktu, itu pasti berarti fiil. Telah, saya akan, saya sedang. Nah, itu berarti fiil. Baik. Nah, teman-teman yang kami hormati, fiil ini ada tiga. Fiil ada tiga. Ya. Fiil ada tiga. Apa saja? Ya, kemarin sudah sempat kita sebutkan ya. Yang pertama ada fiil madhi. Nah, tadi ya. Yang pertama ada fiil madhi. Fiil madhi adalah kata kerja yang bermakna lampau. Berarti kalau ada sebuah kata ataupun kalimat kok maknanya telah, oh ini berarti fiil madhi. Contoh, nasoro telah menolong. Dia laki-laki telah menolong. Ini berarti nasoro fiil madhi. Fataha telah membuka. Berarti ini fiil madhi. Jalasa telah duduk.
Allama telah mengajar. Ya, ini contoh fiil madhi. Gak usah dalam-dalam dulu Bapak Ibu. Pokoknya yang di sini saja dulu. Nanti insya Allah fiil madhi mudhari amarnya akan kita kenalan kapan-kapan lebih dalam lagi. Tapi sekarang intinya Bapak Ibu harus kenal ada fiil madhi, mudhari sama amr. Baik, yang kedua adalah fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Kata kerja yang bermakna sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Berarti maknanya bisa dua Ustaz? Iya, bisa dua. Satu kata bisa disesuaikan untuk sekarang atau akan datang, gitu ya. Contoh, yansuru, sedang atau akan menolong. Lihat Bapak Ibu, ada perubahan yang mirip ya. Sebenarnya kata dasarnya itu sama, hurufnya sama. Kata dasarnya itu asalnya itu huruf dasarnya nun, sod dan juga ro, gitu ya. Nasoro ini fi'il madhi. Ketika berubah jadi fi'il mudhari jadinya yansuru. Nah, ada nunnya, ada sodnya, ada ro-nya. Cuman ketambahan ya gitu ya. Ketambahan ya di sini berubah jadi yansuru. Artinya jadi berubah sedang menolong. Itulah istimewanya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau kita sudah tahu makna dasarnya, itu nanti akan ada turunannya banyak banget gitu. Jadi satu kata bisa berubah jadi sekian puluh kata. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Contoh kedua, yaftahu, sedang atau akan membuka. Yang ketiga, yajlisu, sedang atau akan duduk. Yang keempat, yu'allimu, sedang atau akan mengajar. Ini fi'il mudhari. Jadi cuman berubah dikit ya dari nasara jadi yansuru ya. Nasara yansuru. Kalau nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Nah, sekarang yang ketiga, fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kata kerja ya. Fi'il amr itu kata kerja yang bermakna perintah ya. Kata kerja yang bermakna perintah. Contoh, unsur artinya tolonglah. Wahai engkau, tolonglah. Iftah artinya bukalah. Ijlis artinya duduklah. Alim artinya ajarkanlah. Perhatikan, saya ambilkan contoh yang memang katanya sama. Fi'il madhinya nasoro, mudhoreknya yansuru, amarnya unsur. Ya, fataha, yaftahu, iftah. Jalasa, yajlisu, ijlis. Allama, yu'allimu, allim. Nah, jadi tiga contoh ini adalah contoh dari jenis-jenis fiil. Jadi intinya fiil itu ada tiga, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Kalau fiil madhi artinya telah, kalau fiil mudhari itu artinya sedang atau akan datang, kalau fiil amr itu artinya perintah. Jadi kalau seandainya mau memerintah ke anak laki-laki gitu ya, kita punya anak laki-laki mau minta tolong bukain pintu, ya, semisal ya bunayya iftahil baba, tolong wahai anakku sayang, tolong bukakan pintu. Iftah al baba gitu ya. Iftah al baba, tolong bukakan pintunya. Gitu ya. Baik. Atau nyuruh duduk, anaknya lagi makan, jalan-jalan. Nak, ijlis. Artinya adalah nak, duduklah gitu lah. Baik, ini contoh saja Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fiil ada tiga, fiil madhi, mudhari, dan juga amr. Dah, gitu saja dulu yang perlu teman-teman fahami terkait dengan fiil. Baik, sudah 25.5 ya, masih ada 5 menit sebelum waktu berakhir. 5 menit ini kita gunakan untuk yang bertanya. Ternyata sudah banyak ya. Baik, ini ada yang bertanya. Apa Ustaz, apakah ada contoh isim yang sebelumnya huruf jar, ba, lam, kaf yang bertanda tanwin? Oh, yang bertanda tanwin. Ya banyak. Bapak Ibu, itu yang contohnya tadi itu alif lamnya dibuang udah jadi gitu ya. Ya, alif lamnya dibuang udah jadi. Insya Allah banyak ya. Insya Allah banyak. Cuman memang itu untuk mempermudah kita nggak terlalu banyak contoh, tapi nanti tugas teman-teman itu ketika baca Quran, coba perhatikan aja dulu. Pokoknya nanti ketika baca Quran, perhatikan huruf jarnya. Jadi intinya
dilihat di huruf jarnya. Kalau ada huruf jar berarti setelahnya isim. Kalau ada huruf jar berarti setelahnya isim. Gitu aja dulu. Jadi tidak perlu nyari dulu ini kalau yang ada tanwinnya yang mana, yang nggak ada tanwinnya yang mana. Karena dua-duanya itu nanti sudah kita kenal dua-duanya pasti isim. Karena yang ada tanwin, yang nggak ada tanwin tapi ada alif lamnya itu isim. Karena tujuan kita sekarang intinya teman-teman paham ini isim, gitu ya. Kenapa isim? Karena ini. Nah, itu tujuannya itu. Baik. Apa Ustaz, apakah cara baca dalam bahasa Arab berbeda dengan baca Al-Quran seperti yang barusan disebutkan? Ada beberapa kali dengar ada nun sukun bertemu sod, dibacanya biasa saja tanpa dengung. Ya. Baik, ini dari Bu Hana Azizah ya. Apakah beda? Iya beda. Iya. Jadi beda teman-teman yang kami hormati. Jadi baca Quran dengan baca ngomong bahasa Arab itu beda. Kalau baca Quran ada hukum tersendiri. Ada idgham, nanti ada idgham bil gunna, ada idgham bil gunna, ada ikhfa dan lain sebagainya. Ada dengung dan ada dadung. Tapi kalau bahasa Arab tidak pakai itu, ya. Kalau bahasa Arab itu tidak pakai itu. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab pakai tajwid itu malah nanti kagol dalam bahasa kita itu kagol gimana ya? Eh, min aina anta gitu ya. Harusnya kan min aina anta gitu bacanya min aina anta itu nanti harus ditahan 2 harokat itu jadinya wagu gitu istilah ini. Baik gitu ya. Jadi beda memang. Kalau baca Al-Qur'an ada hukum tersendiri. Silakan ini ada yang angkat tangan tadi. Siapa? Yang raise hand mau bertanya silakan. Oh, nggak jadi. Baik, kalau gitu kita baca lagi. Apa Ustaz, mohon info referensi buku kosakata yang direkomendasikan. Eh, Kayaknya sih banyak ya. Cuman kalau sekarang biar nggak terlalu banyak menumpuk, intinya yang saya tugaskan kalau bisa itu hafal. Ya, saya nggak menuntut untuk dihafalkan, tapi kalau bisa itu hafal. Gitu saja ya. Ini dari Eri Febrianto ya, dari Eri Febrianto. Jadi banyak, tapi intinya yang saya tugaskan karena ini biar bertahap. Karena gini, belajar bahasa Arab itu biasanya semangat di awal itu luar biasa. Tapi kalau sudah sekian pertemuan, berapa puluh kali pertemuan itu sudah mulai menumpuk tuh apa namanya informasi di kepala kita sudah mulai menumpuk dan kadang agak sedikit ngeheng. Nah, untuk menghindari itu, pokoknya nikmati saja perjalanan kita yang dari awal ini sedikit demi sedikit. Gitu ya. Makanya ini malam hari ini pun sedikit, ini nggak banyak pelajarannya. Pokoknya nikmati saja dan kuasai yang sedikit. Jangan berpikir dulu yang jauh-jauh. Makanya nanti kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang kalau pertanyaannya saya rasa terlalu jauh, saya akan jawab itu nanti, insya Allah seperti itu ya. Baik, Pak Didik, Darmadi, Afan perubahan dari fi'il madhi ke mudhari setelah ditambahi huruf ya berarti huruf belakangnya sendiri di doma. Oh gitu. Baik, saya jawab itu nanti insya Allah. Itu nanti ya Pak Didik ya. Pokoknya sekarang itu dulu aja. Sekarang tujuannya adalah kenal bahwasannya fi'il itu ada 3. Madhi, mudhari, dan juga amr. Gitu ya. Afan Ustadz, apakah dialog bahasa Arab sehari-hari juga ada aturan? Oh iya, tentu. Ngomong bahasa Arab sehari-hari tentu saja secara umum ada aturannya meskipun tinggal lihat bahasanya bahasa yang fusha atau bahasa kasar gitu ya. Kalau bahasa fusha ya tetap ada kaidahnya, pakai kaidah yang sedang kita pelajari ini. Baik gitu ya. Ada lagi yang ada Q&A. Oh ya, Mas Adin. Afan izin bertanya sebelumnya lupa. Kata a'udzu kalau diterjemahkan artinya berlindung. Kenapa ini masuk ke fiil bukan isim? Masya Allah, Mas Adin. Ahlan wasalam Mas Adin. Ini dulu sempat jadi teman bareng ini. Alhamdulillah. Baik. Kata a'udzu kenapa kok masuknya fiil? Ahlan bik Ustaz. Ahlan, Masya Allah. Baik. Kata a'udzu Mas Adin, kenapa kok masuk kenapa masuk fiil bukan isim padahal artinya berlindung? Karena gini, a'udzu itu sebenarnya kalau diterjemahkan itu a'udzu saya berlindung, saya sedang
meminta perlindungan gitu ya. Kalau diterjemahkan lengkapnya gitu. A'udzu itu dari aslinya ya'udzu. Jadinya ya'udzu, ya'udzani, ya'udzuna sampai a'udzu, na'udzu. Jadi a'udzu artinya adalah saya sedang meminta perlindungan. Nah, kalau diterjemahkan lengkap jadi tahu ya apa namanya Mas Adin. Itu aslinya gitu. Cuman secara ringkas diterjemahkan aku berlindung kepada Allah gitu ya. Qul a'udzu. Katakanlah aku berlindung kepada qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Robnya manusia. Jadi gitu Mas Adin. Jadi itu nanti masuk fiil. Sebenarnya fiil itu ada tandanya, fiil mudhari itu ada tandanya. Tadi yang ditanyakan, ada kemasukan huruf namanya anaitu. Ada yang bacanya anita. Anaitu itu berarti apa namanya hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Itu biasanya di awal itu jadi huruf fiil mudhari. Udah sampai situ dulu, nanti bingung. Gitu ya Mas Andin ya. Jadi intinya itu fiil mudhari. Karena kalau diterjemahkan lengkap sebenarnya saya sedang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafadznya a'udzubillah gitu ya. Baik. Cukup ya Mas Andin ya? Cukup Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya nun sewu Ustaz. Kalau fiil madhi apakah tidak boleh diwakaf? Karena nanti pengucapannya mirip fiil amr. Masya Allah. Baik. Ini dari Pak Ahmad Rizal Bustami. Apakah fiil apa itu madhi? Fiil madhi tidak boleh diwakaf. Ya nanti ada rumus sendiri. Kalau fiil madhi itu nanti masuknya apa namanya nanti mabni istilahnya atau apa jawabannya nanti aja ya. Jawabannya nanti saja. Itu wakaf. Kalau wakaf itu kan berhenti maksudnya ya. Wakaf itu ketika membaca. Kalau membaca Al-Quran itu ada nanti ada wakaf dan lain sebagainya. Tapi gini, kalau orang Arab itu kalau ngomong itu pasti akhirnya disukun. Jadi orang Arab itu kalau ngomong mereka tidak mungkin memulai dengan sesuatu yang berharokat, dengan sesuatu yang sukun. Makanya kalau ada huruf kok awalnya sukun pasti nanti dikasih harokat. Dan tidak mengakhiri sebuah kata dengan harokat. Makanya kalau ngomong ujungnya pasti sukun gitu ya. Makanya ketika baca Al-Quran pun kayak gitu. Baca Al-Quran pun apa namanya wakaf itu pasti akhirnya disukun. Baik. Jadi intinya gitu. Nanti itu insya Allah akan kita pelajari kapan-kapan deh. Insya Allah ya Pak Ahmad Rizal Bustami. Apa Ustaz? Apakah buku mufradat anak-anak bisa buat latihan? Pak Nuktir, Mas Mukti. Boleh. Punya anak antum? Ya boleh ya. Insya Allah. Mau dihafalin juga boleh. Jangankan buku itu, kamus juga boleh. Saya punya kamus Munawir. Itu kalau antum beli kamus Munawir itu, mau dihafalin Ustaz buat bekal, boleh banget. Saya juga nggak hafal kok. Iya. Kalau antum bisa hafal luar biasa. Boleh Mas Mukti. Intinya, saya tidak memaksakan teman-teman untuk menghafalkan mufrodat karena khawatir nanti terlalu ketumpuk maklumatnya terlalu banyak. Tapi nikmati saja yang ada. Tapi kalau teman-teman mau nambah sendiri boleh. Tapi ingat porsinya jangan sampai membuat bosen, jangan sampai membuat nanti malah loyo belajarnya. Baik, ada yang lain yang bertanya? Masih Q&A ada lagi? Oh, sudah ya. Live. Baik. Kalau tidak ada, berarti insya Allah malam hari ini cukup sampai di sini dulu gitu teman-teman. Untuk pelajaran kita, Alhamdulillah kita sudah selesai. Dan gimana? Untuk pekan depan mungkin ya, kita akan agak majukan sedikit, bukan jam 8 pas. Karena qadarullah di sini isyaknya juga sudah dekat banget jam 8. Perjalanan dari masjid ke sini saja kadang memakan waktu sekitar 5 menitan. Jadi kadang butuh waktu. Kita lihat besok ya, kalau seandainya memang menuntut agak nambah dikit ya mungkin kita selesainya jadi sekitar jam 9. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan yang kedua ya. Semangat, ini kemarin sekitar 150-an yang hadir, ini tinggal 107. Mudah-mudahan besok nambah lagi ya. Tetap istiqomah, dan kalau nanti sampai tertinggal pesan saya, evaluasi jangan sampai ketinggalan, terus ikuti evaluasinya dan ikuti zoomnya ya. Kalau memang
berhalangan mengikuti Zoom, segera ikuti rekamannya. Ya, karena kalau seandainya ketumpuk kok terlambat tidak mengikuti, khawatirnya nanti bisikan-bisikan setan mulai masuk gitu kan. Walah, kamu udah ketinggalan, nanti kamu kayaknya mau nambah pusing gitu ya. Begitu ya. Barakallahu fikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat. Kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau mengingatkan, insya Allah untuk mufradat, meskipun itu cuma membaca, insya Allah nanti kita akan siapkan evaluasi mufradat. Ya, evaluasi mufradat nanti kita akan siapkan juga, insya Allah. Sampai bertemu pekan depan, berarti malam Sabtu. Kita akan ketemu di live insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah Jazakumullah khairan. khairan.